dapatkan. Sebagai contoh misalnya kita bisa melihat yang namanya seorang bayi ya. Seorang bayi itu kan secara bertahap dia benar-benar dimulai dari yang namanya keingintahuan yang begitu kuat. Dan kita sendiri mengalami, pernah kita menjadi seorang bayi. Dan banyak hal dalam proses tertentu di mana kita memang mempunyai keinginan tahuan yang begitu kuat. Dan kita dibimbing oleh orang tua kita, oleh siapa saja yang ada di sekitar kita, sehingga rasa ingin tahu itu kemudian secara bertahap itu bisa kita dapatkan. Itu dari sisi positif ya. Jadi memang penasaran itu juga dengan kata lainnya adalah ingin tahu. Tapi ada sisi yang negatif ya. Sikap penasaran itu sisi yang negatifnya adalah curiga. Kalau misalnya yang namanya curiga ini kemudian terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan kemudian curiga ini menjadi dalam tanda kutip penyakit dalam hidup kita, pasti akan membuat hidup kita menjadi tidak damai, membuat kita gelisah, membuat kita tidak tenang. Sedikit-sedikit kita curiga kepada teman kita curiga barangkali dengan salah satu anggota keluarga kita curiga dengan rekan kerja kita curiga dengan siapa saja yang membuat kita itu curiga. Itu dari sisi negatif, yang namanya penasaran kalau sudah menjadi yang namanya curiga ini harus hati-hati. Atau dalam bahasa gaul sekarang ada satu kata yaitu kepo. Nah itu. Jadi memang kita seringkali juga kepo tentang kehidupan orang lain. Itu banyak sekali di acara-acara televisi itu ya, sering menyebut yang namanya kepo sana, ya bedah rumah apa yang namanya grebek rumah lah atau apa sajalah isi dalam dompetnya teman kita atau apa. Jadi memang itu beberapa hal yang bisa kita lihat. Jadi poin pertama ini adalah mengapa? Mengapa kita itu kok yang namanya penasaran ya. Penasaran itu ada apa di sana. Nah, ada tujuan positif yang coba saya lihat pada bagian pengantar poin yang pertama ini adalah karena memang ada dorongan ya, ada dorongan menuju kesadaran yang lebih baik. Nah, itu. Jadi kita akan menempatkan pada sisi yang positifnya. Jadi yang namanya penasaran itu sebenarnya menimbulkan di dalam diri kita itu ada kesadaran. Ada kesadaran supaya kita menjadi lebih baik. Lalu kemudian yang kedua, mengapa kita penasaran? Tujuan positifnya adalah karena ada sesuatu yang baru. Ya, ada sesuatu yang baru yang masuk, yang kita alami, yang kita lihat. Itu. Jadi ada sesuatu yang baru sehingga membuat kita itu penasaran. Loh, sebelumnya saya tidak mengalami yang seperti ini, tapi sekarang saya mengalami yang seperti sekarang ini. Jadi ada sesuatu yang dilihat, ada sesuatu yang dialami. Nah, kemudian penasaran ini kan bukan semacam kebutuhan pokok. Ya, kalau kita misalnya melihat kebutuhan pokok itu adalah makanan, minuman. Ya, kalau misalnya kita tidak makan, kita lapar, kita tidak minum, kita haus. Jadi kita harus menempatkan bahwa penasaran ini bukan kebutuhan pokok, tapi ini adalah pada dasarnya karena termotivasi. Ada motivasi yang ada di dalam diri kita. Sehingga eh, yang namanya sikap penasaran itu harus diolah. Bagaimana nanti kita mengolahnya nanti akan saya bantu supaya kita bisa mengolah yang namanya sikap penasaran ini. Nah ini pengantar poin yang pertama. Lalu pengantar poin yang kedua adalah tadi saya menyebutkan bahwa ada sesuatu yang baru. Ya, dalam tujuan positifnya ada sesuatu yang baru, yang masuk, yang dialami, yang dilihat. Nah, jika yang namanya sikap penasaran ini tidak diolah, nah saya garis bawahi, jika tidak diolah, maka yang muncul adalah spontanitas. Ya, saya ulangi, kalau misalnya sesuatu yang baru itu tidak diolah, lalu yang muncul adalah spontanitas tanpa melihat data dan tidak melihat konteksnya. Nah, kadangkala spontanitas-spontanitas yang tidak diolah itulah yang kemudian memberikan efek yang negatif. Kalau misalnya spontanitasnya itu adalah membuat orang tertawa atau terhibur, itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya sesuatu yang spontanitas itu
tanpa kita olah lalu kita muncul begitu saja, nah ini yang agak hati-hati. Tidak tahu konteksnya, tiba-tiba secara spontan itu misalnya berkomentar atau memberikan pendapat atau memberikan penilaian, itu nanti akan lain ya, apa tanggapannya itu akan lain. Nah, saya ambil contoh ya supaya membantu kita misalnya dalam survei ini ya, dalam riset misalnya. Ada satu contoh misalnya ini. Penyebab masyarakat Indonesia enggan vaksinasi COVID-19. Dari riset ini ya, dari riset. Satu, alasannya adalah takut efek samping dari vaksin itu. Nah ini datanya adalah 55,5%. 55,5%. Lalu yang kedua, vaksin itu tidak efektif. Ini tercatat 25,4%. Lalu yang ketiga, merasa tidak butuh vaksin. Nah ini ternyata ada juga. Merasa tidak butuh vaksin, itu ada 19%. Waduh, 19%. Lalu yang keempat, vaksin tidak halal. Nah, karena ada minyak babinya di situ, ada unsur babinya. Nah, tidak halal, itu ternyata ada 9,9%. Lalu yang kelima, tidak mau bayar vaksin. Nah, karena ada isu, wah nanti bayar, gini-gini. Lalu tidak mau bayar vaksin, tidak mau mengeluarkan uang. Ya, padahal demi kesehatan. Lalu di situ muncul ya tidak mau bayar vaksin. Itu datanya 8,7%. Lalu berikutnya yang keenam, karena banyak yang divaksin maka saya tidak usah divaksin. Nanti saya aman. Nah, itu ada 4,1%. Lalu yang berikutnya hanya akal-akalan dari farmasi. Itu 3,8%. Nah, ini data survei ya. Jadi memang tidak hanya fokus kemudian hanya melihat, loh kenapa orang enggak divaksin? Ya, tidak hanya komentar spontan-spontan saja, tapi kemudian dilihat yang namanya risetnya, ada surveinya. Nah, sehingga kelihatan ya, kelihatan hasilnya tidak hanya komentar-komentar positif. Itu kan awalnya juga dari penasaran. Penasaran kenapa orang kok enggan yang namanya divaksin. Nah, maka kemudian setelah muncul data semacam ini, lalu yang dibutuhkan apa? Edukasi. Nah, yang dibutuhkan adalah edukasi, lalu maka kemudian sekarang ini, misalnya pemerintah kita, Indonesia dan cukup berhasil ini, mendorong misalnya mempercepat yang namanya vaksinasi dan terus memperketat yang namanya protokol kesehatan. Misalnya sampai detik ini aja kita sudah hampir 37% untuk yang vaksin. Ini suatu pencapaian yang luar biasa dengan negara besar yang ada di negara kita ini. Jadi itu artinya setelah penasaran itu, sikap penasaran lalu diolah, ada riset, ada survei, maka kemudian di situ ada yang kemudian yang berikutnya harus dilakukan adalah edukasi. Bagaimana membuat orang yang tadi takut divaksin, lalu kemudian vaksin tidak efektif, lalu mengatakan vaksin itu tidak halal, maka ini harus juga harus diedukasi. Minta maaf untuk Ane supaya di mute ya karena suaranya agak mengganggu. Si Ane ngamel ini kalau tidak salah. Oke, baik, terima kasih. Nah itu. Nah kemudian contoh yang kedua, misalnya saya sebut ini untuk ibu-ibu misalnya, ya untuk ibu-ibu saya kasih data seperti ini. 5 merek produk home care, ya 5 merek produk home care paling banyak dibeli oleh konsumen di Indonesia. Ya, satu, Soklin. Nah, Soklin itu dipakai ternyata 1,8 miliar. Ya, Soklin ini. Lalu yang kedua, Sunlight. Ya, Sunlight ini 826 juta. Lalu yang ketiga adalah Downy, yaitu 718 juta. Lalu berikutnya Daya, itu 712 juta. Lalu yang berikutnya adalah Molto. Yaitu Molto ini 656 juta. Ya. Nah, kemudian maksud saya adalah setelah melihat data itu, ya setelah melihat data itu lalu kita bisa menentukan. Ya, para ibu bisa menentukan pilihan yang akan digunakan untuk home care itu. Ya, mau pilih Soklin atau Sunlight atau Molto atau Daya dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi kita akan melihat seperti itu. Nah, poin saya adalah adanya data ini akan
membantu kita, ya, akan membantu kita. Nah, itu pengantar yang kedua yang ingin saya sampaikan. Nah, sekarang pengantar poin yang ketiga berkaitan dengan tadi tema kita. Selama hampir 2 tahun ini, kita itu direpotkan oleh yang namanya pandemi COVID-19. Ini di semua negara, di lebih dari 200 negara. Kita menghadapi yang namanya pandemi itu dan kita mengalami sendiri. Tetapi ada pandemi yang akan terus-menerus merepotkan. Ya, akan terus-menerus merepotkan. Yaitu yang saya sebut di sini adalah infodemi. Ya, infodemi. Mengapa? Karena kita menghadapi berita-berita hoax. Bahkan dari riset, 60% orang Indonesia itu belum bisa membedakan antara hoax dan berita yang benar. Ini harus menjadi perhatian kita. Jadi saya katakan memang selama 2 tahun ini kita berhadapan dengan pandemi COVID-19. Tapi ada terus-menerus kita akan direpotkan oleh yang namanya infodemi. Ya, infodemi ini karena dari 60% saja masyarakat kita di Indonesia itu belum bisa membedakan antara berita hoax dan berita yang nyata. Nah, kemudian mengapa ini bisa terjadi? Karena literasinya itu sangat rendah. Keinginan kita untuk membaca, keinginan kita untuk menulis itu sangat rendah. Kita mudah sekali untuk memposting. Padahal kadang-kadang tidak jelas apa yang dipostingkan itu. Kadang-kadang kita tidak tahu juga isi dari postingan itu. Lalu kemudian dengan mudah kita memposting. Lalu yang terjadi adalah kalau misalnya salah tiba-tiba minta maaf atau minta dikoreksi. Tapi ya sudah nggak bisa karena jari sudah memposting. Maka disinilah benar-benar harus kita perhatikan dari penasaran yang tidak diolah itu kemudian itu tadi yang terjadi karena kecepatan dalam komunikasi lalu tidak bisa membedakan mana yang berita yang benar dan tidak benar lalu diposting begitu saja lalu yang terjadi ya sudah kehebohan di mana-mana. Nah, belum lagi berita-berita yang kalau sudah menyangkut dengan yang namanya radikalisme, intoleransi, ini juga akan lebih berbahaya kalau misalnya kita tidak bisa membedakan berita-berita yang benar dan berita-berita yang hoax. Lalu belum lagi dipacu dengan misalnya yang terjadi adalah politisasi agama. Jadi namanya agama itu kalau tidak diedukasi masing-masing dari pengikutnya, lalu yang terjadi yaitu tadi mudah sekali minta maaf, misalnya kita saling mengkafirkan. Nah, itu saya kira sangat berbahaya. Padahal agama harus masuk kepada yang namanya kesadaran sebagai the way of life. Nah, dari sini ya 3 poin ini, pengantar ini saya mau mengatakan memang yang namanya sikap penasaran itu harus diolah. Dan kita wajib untuk bisa mengolah yang namanya sikap penasaran itu. Nah, sekarang kita masuk kepada Injil ya, Injil hari ini. Ini sangat menarik mengapa saya ketika membaca Injil hari ini lalu muncul ya tema yang saya tawarkan itu mengolah sikap penasaran. Nah, yang pertama demikian. Dikatakan di sana dari judulnya saja ya, dari judulnya saja Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi Yesus mengecam. Jadi mengecam ini dengan kata yang sangat keras ini ya. Kritikan yang sangat keras. Kalau orang Hong Kong atau dalam bahasa Kantonis yang digunakan adalah piping. Ya, piping. Jadi itu semacam kata-kata yang keras. Jadi kalau kata-kata yang sejuk itu kan whopping ya atau peng on, membuat kita damai. Tapi ini yang digunakan adalah kata piping. Ya, piping itu adalah kecaman, kritikan yang mau diberikan oleh orang-orang yang hidupnya dinilai itu tidak benar, ya, tidak tepat. Nah, di sini Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Apa yang dikecam oleh Yesus? Ya, apa yang dikecam oleh Yesus? Saya baca saja, yaitu dari ayat 38. Ya, dikatakan di sana, orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran
karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Jadi persoalannya nanti kita tidak hanya fokus bahwa soal mencuci tangan, tidak, karena berikutnya nanti sampai kepada ayat 54 itu isinya tentang itu. Bagaimana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini mempunyai satu sifat yang curiga yang berlebihan sehingga kemudian mencoba untuk mencari celah dari kesalahan Yesus itu. Nah, jadi soal yang muncul di sini adalah dari ayat 38 itu mencuci tangan, lalu kemudian muncullah yang kedua ini. Muncullah yang kedua adalah kebiasaan mereka. Nah, jadi saudara-saudari kalau kita lihat kebiasaan dari orang-orang Farisi, lalu ahli-ahli Taurat, ketika berhadapan dengan Yesus ini kebiasaan mereka tidak hanya konteks hari ini ya, tapi di banyak kesempatan. Di banyak kesempatan mereka itu selalu sembrono. Berpendapat itu sembrono. Asal saja berpendapat, ya, tidak lihat konteksnya. Nah, maka kemudian disinilah muncul yang namanya edukasi. Ya, ditegur oleh Yesus dan Yesus mengatakan langsung ya pada ayat yang 39 sampai ke 41 itu. Tapi saya baca yang 39 dan 40-nya. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggang, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam." Nah, yang dilakukan oleh Yesus di sini nanti tidak hanya pada ayat 40, tapi kemudian akan berlanjut hingga ayat-ayat berikutnya, akan dibacakan pada hari Kamis, lalu Jumat, itu tentang edukasi yang diberikan oleh Yesus. Jadi Yesus memberikan edukasi kepada mereka. Nah, yang pertama yang mau saya katakan ya, untuk mengolah yang namanya sikap penasaran, memang tidak hanya kita sendiri yang harus sadar ya, tapi juga ada orang lain itu yang memberikan edukasi kepada kita. Contoh konkretnya ya adalah ya kita mengingatkan. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh, nah kita kan masuk dalam banyak grup ya, di WA itu kan banyak grup. Nah kadang-kadang kalau misalnya ada postingan dari teman kita yang tidak tepat, ya kita sebenarnya bisa langsung memberitahu, ya, memberitahu misalnya, wah ini hoax, wah ini tidak tepat, sebaiknya tidak usah disebar. Nah sebenarnya di situ kita bisa memberikan edukasi, karena saya mengalami banyak sekali, ya, karena kadang ada yang saya jawab, kadang ada yang tidak saya jawab, karena sebenarnya orang tahu. Nah yang kedua adalah ya, karena literasi yang begitu rendah, lalu orang tidak baca, tidak lihat konteksnya, kita sudah menjelaskan semua informasi di situ, ada yang bisa dihubungi. Kadang-kadang misalnya saya ambil contoh, kita menawarkan satu acara misalnya seperti sekarang ini. Nah, kita tawarkan acara, hari ini 12 Oktober sudah flyernya sudah jelas. Nah, kemudian di situ ada WIB-nya. Masih ada orang yang tanya, loh misalnya ini waktu Indonesia atau waktu Hong Kong? Nah, itu. Padahal di situ sudah jelas ada 19.35 WIB. Nah, seperti itu, WIB. Sebenarnya tanpa kita jawab sebenarnya seharusnya sudah tahu kalau kita punya kemampuan literasi membaca yang luar biasa. Atau misalnya kita menawarkan sesuatu, ini ada buku terbitan dari profesor ini. Lalu siapa yang mau pesan, silahkan menghubungi di bawah ini. Ada kontak numbernya, lalu kemudian personnya siapa. Tapi kemudian ada yang bertanya, belinya di mana Romo? Lah, padahal di situ sudah ada kontak di mana kita akan. Nah, ini menandakan sekali lagi karena literasi. Ya, literasi yang begitu rendah dalam membaca dan menulis. Nah, seperti itu. Jadi memang ini kemudian ditegur oleh Yesus. Yesus tidak hanya menegur dengan kata-kata keras, tapi dia mengedukasi. Karena nanti pada ayat-ayat berikutnya akan kelihatan. Nah, kemudian poin yang kedua, setelah itu nanti memang ini akan sampai ayat yang 54. Ini yang namanya sikap penasaran yang tidak diolah, yang tidak mau diedukasi, tidak mau mendengarkan nasihat. Saya baca saja langsung ke ayat 54. Dikatakan demikian. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Lihat. Jadi sama sekali itu tidak memberikan efek kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, teguran yang diberikan oleh Yesus. Tapi mereka tetap mencoba
mencoba dengan rasa curiganya itu, ya dari sisi negatifnya, pokoknya mau menjebak Yesus. Dan itu kelihatan sekali rencana busuk yang direncanakan oleh mereka. Ini sangat ngeri sekali, apalagi hari ini kita merenungkan tentang peristiwa Rosario, peristiwa sedih, dan itulah akibat dari mereka yang kemudian menghasut itu orang banyak, itu ya tokoh-tokoh itu. Sehingga malam ini kita bisa merasakan bagaimana Yesus melewati kesedihannya mulai dari Taman Getsemani sampai dia mengalami wafat itu. Lalu yang ketiga, nah jalan untuk ini ya, jalan untuk mengolah sikap penasaran. Ya, ini saya tawarkan dalam nanti bisa ditanyakan kalau misalnya ada yang mau bertanya setelah saya memberikan pengajaran ini. Saya selalu masih mengusulkan itu tentang edukasi yang terus-menerus. Saya kembali ke contoh COVID yang di Indonesia, penanganan di Indonesia. Awalnya saya membayangkan Pak Jokowi tidak mudah menghadapi penduduk 270 juta di Indonesia. Tapi dengan ketenangannya, dengan kebijaksanaannya, dengan panglimanya yaitu Bapak Luhut ya, yang dipercaya untuk membantu, ternyata kita bisa mulai mengalami kepemimpinan beliau. Dalam hal ini kita harus mengacungkan jempol kepada Bapak Jokowi. Ya, itu bisa itu memberikan edukasi. Edukasi terus-menerus dan juga prokes kesehatan, vaksinasi yang terus-menerus. Nah, ini jadi edukasi ini kuncinya. Yesus juga memberikan edukasi. Tidak selesai-selesainya dia memberikan edukasi itu. Lalu yang kedua yang dibutuhkan adalah kita harus melihat yang namanya data, ada riset, ada survei. Jadi apa yang dilihat, apa yang dialami, apa yang dirasakan, itu benar-benar kita harus berdasarkan yang namanya survei, berdasarkan data, sesuatu yang baru sehingga kita bisa baru berkomentar. Lalu kemudian yang ketiga, nah ini yang juga harus saya garis bawahi, kalau misalnya hanya melihat orang-orang Farisi tadi mereka hanya menekankan dogma, 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 aturan, aturan, aturan. Regulasi, regulasi, regulasi. Tapi mereka lupa untuk melihat konteksnya. Saya kok sebenarnya berpendapat Yesus tidak mungkin lah bahwa dia seorang guru yang memberi contoh kepada banyak orang lalu masuk ke rumah makan tidak cuci tangan itu alasan-alasan yang dibuat oleh orang-orang Farisi saja. Yesus saya yakin dia tahu tradisi dengan baik dan dia pasti akan mencuci tangannya. Tapi itulah karena kemudian hal yang kecil dibuat besar oleh orang Farisi, ya justru kemudian malah oleh Yesus akhirnya Yesus mengatakan pada mereka dengan kata yang keras, celakalah kamu orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, kembali ke tadi, kalau kita terjebak hanya dogma, aturan, tidak melihat bahwa agama itu sebagai kesadaran atau the way of life, yaitu tadi yang terjadi, berpendapat yang sembrono saja, asal berpendapat tidak melihat konteksnya. Lalu yang terakhir yang saya usulkan adalah bagaimana menghindari yang namanya hoax atau fitnah. Nah, seperti tadi saya sudah mengatakan, selama 2 tahun kita direpotkan oleh COVID-19. Nah, setelah ini dan seterusnya kita masih akan direpotkan oleh yang namanya infodemi. Kalau kita tidak hati-hati di dalam membedakan antara berita yang baik dan berita yang hoax. Ingat, saya usulkan supaya kita bisa mengolah sikap penasaran kita. Salah satu jalan juga adalah literasi kita harus ditingkatkan, yaitu kesukaan kita untuk membaca dan menulis dengan tepat. Begitu saja waktu yang diberikan kepada saya 30 menit dan sekarang sudah jam melewati berapa itu jam di sini jam 9.50 tepat sekali. Terima kasih begitu Bu Yulja. Terima kasih Romo Petrus. Renungan malam hari ini singkat, padat, dan jelas, Romo. Terima kasih. Saya ingin menyimpulkan sedikit. Memang khas dari kita manusia kalau kita punya rasa penasaran. Sejak bayi tadi Romo katakan. Dan memang itu perlu diolah dan sangat-sangat perlu diolah. Oleh karena itu kita belajar dari teguran Tuhan Yesus pada malam hari ini kepada orang Farisi agar mereka mengerti, mereka diedukasi
untuk mengerti apa yang harusnya. Dan yang Romo katakan tadi, dorongan kepada sesuatu yang lebih baik. Itu kalau kita melihat kepada sisi yang positif. Dan karena ada sesuatu yang baru, maka memang rasa penasaran ini tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu, menghindari fitnah ataupun hoax itu sangat perlu kejelian dari kita masing-masing agar kita tidak terjebak dalam konteks hoax ini. Dan yang terutama memang kita harus menyerahkan diri kita dipimpin Roh Kudus, karena dengan demikian kita akan berjalan sesuai arah yang Tuhan mau, dan kita tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tapi kita semua perlu proses, karena kadangkala kita juga kepo, Romo. Nah, sekian dari saya, semoga renungan Romo malam hari ini membawa satu pencerahan bagi kita semua.